Halo Sobat Kenapa Itu Ya, saya Raka Pratama. Selamat datang kembali di ruang diskusi kita, tempat di mana kita membedah hal-hal yang terlihat sederhana di sekitar kita, namun ternyata menyimpan kerumitan sains dan sejarah yang luar biasa. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua pergi ke pelabuhan. Coba bayangkan kita sedang berdiri di dermaga pelabuhan besar di Indonesia, mungkin di Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, atau Pelabuhan Belawan di Medan. Kita tahu, sebagai negara maritim terbesar di dunia, kehidupan kita di Indonesia tidak bisa lepas dari kapal. Barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari gadget, pakaian, hingga beras yang kita makan, kemungkinan besar pernah menumpang di atas kapal kargo raksasa untuk sampai ke tangan kita. Nah, jika Anda pernah melihat kapal besar, entah itu kapal kontainer raksasa, kapal tanker minyak, atau bahkan kapal pesiar, saat mereka sedang berada di dry dock atau galangan kering untuk perbaikan, Anda mungkin akan menyadari sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat mencolok di bagian paling depan kapal. Coba perhatikan bagian bawah haluan kapal, tepat di bawah garis air. Di sana, ada sebuah tonjolan besar, bentuknya bulat, lonjong, kadang menyerupai torpedo, atau bahkan mirip hidung raksasa yang bengkak. Warnanya seringkali dicat merah, kontras dengan lambung kapal lainnya. Bagi orang awam, bentuk ini terlihat sangat aneh. Mengapa kapal yang seharusnya ramping dan tajam untuk membelah air justru memiliki hidung bulat yang aneh di depannya? Bukankah itu justru akan menabrak air dan memperlambat laju kapal? Apakah itu bumper agar kapal tidak rusak saat menabrak dermaga? Atau mungkin itu senjata rahasia? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada sekadar bumper. Tonjolan itu bernama bulbous bow. Dan percayalah, tonjolan bulat ini adalah salah satu penemuan terpenting dalam sejarah teknik perkapalan. Ini adalah senjata rahasia tim keuangan dan tim lingkungan di seluruh dunia. Benda aneh ini, yang terlihat seperti menghalangi jalan, sebenarnya adalah kunci yang menghemat miliaran rupiah uang bahan bakar dan menyelamatkan atmosfer kita dari ribuan ton emisi karbon setiap tahunnya. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin menambahkan benjolan besar di depan kapal justru membuat kapal bergerak lebih cepat dan lebih irit? Untuk memahami ini, kita harus mundur sedikit dan berbicara tentang musuh terbesar setiap kapal laut, yaitu air. Ya, air. Kita sering menganggap air sebagai benda cair yang mudah ditembus. Kita bisa memasukkan tangan ke dalam ember air dengan mudah. Tapi, coba bayangkan Anda berlari di dalam kolam renang setinggi dada. Sangat berat, bukan? Anda akan merasa ada dinding yang menahan tubuh Anda. Semakin cepat Anda mencoba berlari, semakin keras air itu melawan Anda. Itulah yang dirasakan oleh kapal raksasa. Air memiliki massa. Air itu berat. Ketika sebuah kapal kontainer raksasa dengan panjang 400 meter bergerak maju, dia harus memindahkan ribuan ton air yang menghalangi jalannya. Kapal harus membelah air tersebut agar bisa lewat. Disinilah masalah utamanya muncul. Dalam dunia hidrodinamika atau ilmu tentang pergerakan cairan, ada beberapa jenis hambatan yang dialami kapal. Ada hambatan gesekan, yaitu gesekan antara kulit kapal dengan air, tapi ada satu hambatan yang menjadi mimpi buruk bagi insinyur perkapalan, terutama untuk kapal-kapal besar yang melaju cepat. Hambatan itu disebut wave making resistance, atau dalam istilah teknisnya sering disebut hambatan gelombang, dan dalam literatur teknik sering juga dirujuk dengan istilah aslinya atau istilah teknis seperti Jopa-Jeohang dalam konteks industri galangan kapal Asia Timur yang dominan. Apa itu hambatan gelombang? Sederhananya begini, saat kapal bergerak membelah air, lambung kapal mendorong air ke samping dan ke atas. Dorongan ini menciptakan gelombang. Anda pasti pernah melihat gelombang besar yang terbentuk di kiri dan kanan kapal saat kapal melaju kencang, bukan? Gelombang itu terlihat megah dan indah. Tapi bagi insinyur kapal, gelombang itu adalah tragedi. Mengapa tragedi? Karena gelombang itu adalah energi. Energi tidak bisa diciptakan dari ketiadaan. Gelombang besar yang tercipta di haluan kapal itu terbentuk dari energi mesin kapal. Itu artinya, sebagian besar bahan bakar solar yang dibakar oleh mesin kapal tidak digunakan untuk mendorong kapal maju, melainkan terbuang sia-sia hanya untuk menciptakan ombak besar di lautan. Bayangkan Anda menuangkan bensin ke mobil Anda, tapi setengah dari bensin itu hanya digunakan untuk membuat suara bising, bukan untuk memutar roda. Itulah yang terjadi pada kapal tanpa desain yang efisien. Hambatan gelombang ini bisa mencapai hampir setengah
atau bahkan lebih dari 50% dari total hambatan yang dialami kapal pada kecepatan tinggi. Ini adalah pemborosan energi yang luar biasa masif. Jadi, tantangannya adalah bagaimana cara kita menghilangkan atau setidaknya mengurangi gelombang yang diciptakan oleh haluan kapal ini. Jika kita bisa mengurangi gelombangnya, kita bisa menghemat energi yang terbuang itu. Disinilah kejeniusan bulbous bow atau si hidung bulat aneh tadi berperan. Prinsip kerjanya sebenarnya sangat mirip dengan teknologi yang mungkin Anda gunakan sehari-hari di telinga Anda. Pernahkah Anda menggunakan headphone dengan fitur noise cancelling? Headphone noise cancelling bekerja dengan cara yang cerdas. Jika ada suara bising dari luar, misalnya suara mesin pesawat yang mendengung, headphone akan mendeteksi gelombang suara tersebut. Lalu, headphone akan menciptakan gelombang suara baru yang merupakan kebalikan dari gelombang suara bising tadi. Jika gelombang suara bising sedang berada di posisi puncak atau naik, headphone akan menembakkan gelombang suara lembah atau turun. Ketika puncak bertemu lembah, mereka saling meniadakan. Hasilnya, hening. Suara bising itu hilang. Ini disebut dengan prinsip interferensi destruktif atau saling melenyapkan. Nah, bulbous bow adalah noise cancelling untuk air. Konsepnya adalah menghapus gelombang dengan gelombang. Mari kita bedah mekanismenya pelan-pelan agar kita semua paham. Tanpa bulbous bow, haluan kapal yang tajam akan membelah air dan menciptakan satu gelombang besar yang disebut gelombang haluan. Puncak gelombang ini biasanya berada tepat di dekat hidung kapal. Ini adalah gelombang yang membuang energi tadi. Sekarang, kita pasang tonjolan bulat atau bob di bawah air di depan haluan kapal. Saat kapal bergerak, tonjolan bulat ini akan menabrak air lebih dulu sebelum haluan utama kapal. Karena bentuknya yang bulat dan berada di bawah permukaan, tonjolan ini akan memaksa air naik dan menciptakan gelombangnya sendiri. Kita sebut saja ini gelombang bab. Insinyur merancang posisi dan ukuran bab ini sedemikian rupa sehingga gelombang bab yang dihasilkannya memiliki fase yang berlawanan dengan gelombang haluan utama kapal. Jadi, bayangkan skenarionya. Bulbous bow menciptakan sebuah lembah gelombang tepat di tempat di mana haluan kapal seharusnya menciptakan puncak gelombang. Atau sebaliknya, bulb menciptakan puncak yang mengisi lembah gelombang kapal. Ketika kedua gelombang ini bertemu, yaitu gelombang buatan dari si hidung bulat dan gelombang alami dari lambung kapal, mereka bertabrakan dan saling membatalkan. Terjadilah interferensi destruktif. Hasilnya, permukaan air di sekitar haluan kapal menjadi jauh lebih datar. Gelombang besar yang biasanya muncul menjadi jauh lebih kecil. Energi yang seharusnya terbuang untuk mengangkat air menjadi ombak raksasa, kini tersimpan. Kapal bisa meluncur lebih mulus, lebih cepat, dan yang paling penting, dengan tenaga yang lebih sedikit. Sangat brilian, bukan? Sebuah solusi fisik yang sederhana untuk masalah fisika yang rumit. Tidak perlu komputer canggih, tidak perlu magnet, hanya sebuah bentuk logam yang ditempatkan di posisi yang tepat. Namun, sejarah penemuan benda ini juga tidak kalah menariknya. Apakah Anda tahu bahwa teknologi ini sebenarnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan di medan perang? Mari kita putar waktu kembali ke abad ke-19. Saat itu, kapal perang masih sering menggunakan taktik kuno, yaitu menabrak kapal musuh. Karena itu, banyak kapal perang dirancang dengan ram atau senjata penabrak yang runcing dan menonjol di bagian depan bawah air. Tujuannya murni untuk melubangi lambung kapal musuh agar tenggelam. Namun, para pelaut dan insinyur saat itu mulai menyadari sesuatu yang aneh. Kapal-kapal perang yang memiliki ram atau moncong penabrak ini ternyata bisa bergerak lebih cepat dibandingkan kapal yang tidak memilikinya, meskipun mesinnya sama. Awalnya ini membingungkan. Mengapa senjata penabrak justru membuat kapal lebih hidrodinamis? Pengamatan ini terus menjadi misteri dan eksperimen selama bertahun-tahun, hingga akhirnya kita masuk ke era 1930-an, era keemasan kapal pesiar lintas Samudra Atlantik. Pada masa itu, ada kompetisi gengsi yang sangat terkenal bernama Blue Ribbon atau Pita Biru. Ini adalah penghargaan bergengsi bagi kapal penumpang yang bisa menyeberangi Samudra Atlantik dengan waktu tercepat. Ini bukan sekadar piala, ini adalah soal kebanggaan nasional dan dominasi teknologi. Dua raksasa bersaing ketat, kapal Normandy dari Prancis dan Queen Mary dari Inggris. Normandy adalah kapal yang revolusioner. Desainernya, seorang insinyur jenius asal Rusia bernama Vladimir Yurkevich, mengusulkan desain lambung yang radikal.
Dia mendesain bagian bawah haluan Normandy dengan bentuk yang menggembung cikal bakal dari bulbous bow modern. Banyak orang skeptis saat itu. Bentuknya aneh, tapi hasilnya membungkam semua keraguan. Normandy berhasil memecahkan rekor kecepatan, merebut Blue Ribbon, dan yang lebih mengejutkan, dia melakukannya dengan mesin yang tenaganya lebih kecil dibandingkan pesaingnya Queen Mary. Normandy meluncur lebih halus di air, menciptakan gelombang yang lebih sedikit, berkat desain haluannya yang unik. Ini adalah bukti nyata pertama dalam skala besar bahwa hidung aneh itu bekerja. Namun, meskipun Normandy sukses, sains di balik bulbous bow belum sepenuhnya diformulasikan secara matematis yang presisi. Orang tahu itu bekerja, tapi menghitung bentuk yang sempurna masih sulit. Barulah pada tahun 1950-an dan 1960-an, seorang ilmuwan Jepang bernama Dr. Takao Inui muncul sebagai tokoh kunci. Dr. Inui melakukan serangkaian penelitian mendalam dan mensistematisasikan teori hidrodinamika di balik bulbous bow. Dia mengubah seni mendesain haluan menjadi sains yang pasti. Dr. Inui membuktikan bahwa dengan perhitungan yang tepat, kita bisa memprediksi efek noise cancelling air tersebut. Sejak era Dr. Inui inilah bentuk bulbous bow mulai diadopsi secara massal di seluruh dunia, terutama untuk kapal-kapal tanker besar dan kapal kargo yang mulai mendominasi perdagangan global. Jepang sebagai negara pembuat kapal terkemuka memimpin revolusi ini. Sekarang, mari kita luruskan satu kesalahpahaman umum tentang struktur fisik dari bulbous bow ini. Banyak orang mengira karena bentuknya yang besar dan terlihat kokoh, bulbous bow adalah bongkahan besi padat atau beton yang sangat berat. Mungkin fungsinya juga sebagai pemberat agar kapal stabil? Jawabannya adalah tidak. Jangan menyimpulkan bahwa bulbous bow terbuat dari beton padat atau besi utuh. Jika itu adalah besi padat, beratnya akan luar biasa masif dan justru akan membebani bagian depan kapal, membuat kapal menukik ke depan. Bulbous bow sebenarnya adalah bagian dari lambung kapal itu sendiri. Strukturnya berongga di dalam. Biasanya, bagian dalam bulbous bow ini digunakan sebagai tangki balas atau tangki penyeimbang. Artinya, ruangan di dalam hidung bulat ini bisa diisi air laut atau dikosongkan sesuai kebutuhan untuk membantu mengatur keseimbangan kapal. Jadi, dia hanyalah plat baja yang dibentuk melengkung, sama seperti bagian tubuh kapal lainnya, bukan sebuah bola besi pejal. Sobat, kenapa itu? Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling disukai oleh para pemilik perusahaan pelayaran, yaitu uang. Mengapa bulbous bow disebut sebagai senjata rahasia tim keuangan? Dalam industri pelayaran, biaya operasional adalah segalanya. Dan tahukah Anda, komponen biaya terbesar dari sebuah kapal kargo yang berlayar dari satu benua ke benua lain adalah bahan bakar. Biaya bahan bakar seringkali melebihi 50% dari total biaya operasional kapal. Mari kita hitung-hitungan sedikit dengan angka kasar agar kita bisa melihat skalanya. Sebuah kapal kontainer ultra besar yang melintasi rute Pasifik, misalnya dari Busan di Korea Selatan menuju Los Angeles di Amerika Serikat, membutuhkan waktu sekitar 11 hari perjalanan non-stop. Kapal raksasa seperti ini bisa membakar ratusan ton bahan bakar per hari. Ratusan ton! Jika harga bahan bakar kapal naik sedikit saja, perusahaan pelayaran bisa rugi miliaran. Disinilah bulbous bow menjadi pahlawan. Data menunjukkan bahwa kapal yang dilengkapi dengan bulbous bow yang didesain dengan baik bisa menghemat bahan bakar antara 5% hingga 15%. Mungkin Anda berpikir, cuma 5%? Kecil amat. Tunggu dulu. Dalam skala industri raksasa, 5% adalah angka yang fantastis. Jika sebuah kapal menghabiskan biaya bahan bakar 100 miliar rupiah setahun, dan ini angka yang sangat mungkin untuk kapal besar, penghematan 5% berarti menghemat 5 miliar rupiah. Itu baru satu kapal, jika perusahaan memiliki 100 kapal. Kita bicara tentang penghematan triliunan rupiah, hanya dengan menambahkan tonjolan bulat di depan, tanpa perlu mesin tambahan, tanpa perlu bahan bakar khusus, perusahaan bisa menghemat uang sebanyak itu. Itulah sebabnya hampir tidak mungkin Anda melihat kapal kargo modern berukuran besar tanpa bulbous bow. Itu sama saja dengan membuang uang ke laut. Dan tentu saja, penghematan bahan bakar berbanding lurus dengan isu lingkungan. Ini adalah poin penting bagi tim lingkungan. Dunia maritim sedang berada di bawah tekanan besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kapal laut adalah salah satu penyumbang polusi udara yang signifikan karena mereka menggunakan bahan bakar minyak berat.
Dengan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 5% hingga 15%, Bulbous Bow secara otomatis mengurangi emisi CO2 dalam jumlah yang sama. Laporan teknis mengonfirmasi bahwa reduksi emisi CO2 bisa mencapai 6% hingga 20%, tergantung pada seberapa optimal desainnya dan kondisi mesin. Jadi, benda aneh ini bukan hanya soal profit, tapi juga soal planet bumi. Ini adalah salah satu teknologi hijau paling sederhana namun paling efektif yang pernah diterapkan. Namun, seperti semua hal di dunia ini, Bulbous Bow bukanlah solusi ajaib yang sempurna tanpa celah. Ada risiko dan batasan yang sangat sensitif. Ingat prinsip noise cancelling tadi? Prinsip itu bekerja karena gelombang yang dibuat oleh Bulbous Bow harus pas dan presisi untuk membatalkan gelombang kapal. Masalahnya, ukuran dan bentuk gelombang kapal itu berubah-ubah tergantung pada kecepatan kapal. Jika kapal bergerak pelan, gelombangnya kecil dan panjangnya berbeda. Jika kapal bergerak sangat cepat, gelombangnya besar dan panjang. Bulbous Bow biasanya didesain khusus untuk satu kecepatan tertentu yang disebut kecepatan dinas atau kecepatan jelajah normal kapal tersebut. Apa yang terjadi jika kapal bergerak di luar kecepatan desainnya? Disinilah bahayanya. Jika kecepatan berubah, fase gelombang akan bergeser. Alih-alih terjadi interferensi destruktif atau saling meniadakan, bisa jadi yang terjadi malah interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Artinya, gelombang dari Bulbous Bow malah bergabung dengan gelombang kapal dan membuat ombaknya semakin besar. Ini adalah efek noise cancelling yang terbalik. Bukannya hening, malah makin bising. Bukannya irit, malah makin boros. Sensitivitas kecepatan ini sangat tinggi. Efektivitas Bulbous Bow bisa menurun drastis jika kecepatan kapal berubah hanya sekitar 2 knot dari desain aslinya. Itulah sebabnya Bulbous Bow tidak cocok untuk semua jenis kapal. Jangan menyimpulkan bahwa semua kapal akan mendapat manfaat dari benda ini. Kapal kecil, kapal ikan, kapal tunda atau tugboat atau yacht pribadi jarang menggunakan Bulbous Bow. Mengapa? Karena kapal-kapal jenis ini sering mengubah-ubah kecepatan mereka. Kadang ngebut, kadang pelan, kadang berhenti. Variasi kecepatannya terlalu tinggi. Jika dipasang Bulbous Bow, justru akan lebih sering merugikan daripada menguntungkan. Selain itu, pada kecepatan rendah, misalnya saat bermanuver di dekat pelabuhan, Bulbous Bow bisa menyebabkan penumpukan air di depan yang justru menghambat laju. Jadi, teknologi ini benar-benar spesifik untuk kapal besar yang berlayar jarak jauh dengan kecepatan konstan, seperti bus malam di lautan yang kecepatannya stabil dari berangkat sampai tujuan. Dunia perkapalan juga terus berubah. Belakangan ini ada tren menarik yang disebut slow steaming. Karena harga bahan bakar yang fluktuatif dan aturan emisi yang ketat, banyak kapal kargo sengaja melaju lebih pelan dari kecepatan desain aslinya untuk menghemat solar. Masalahnya, kapal-kapal ini punya Bulbous Bow yang didesain untuk kecepatan tinggi, misalnya 24 knot, tapi sekarang mereka dipaksa jalan pelan, misalnya 18 knot. Akibatnya, Bulbous Bow lama mereka menjadi tidak efektif, bahkan menjadi beban. Karena fenomena ini, muncullah industri baru, yaitu modifikasi Bulbous Bow. Banyak kapal masuk dok kering bukan untuk diperbaiki mesinnya, tapi untuk memotong hidung lama mereka dan menggantinya dengan hidung baru yang didesain untuk kecepatan yang lebih rendah. Ini adalah bukti betapa krusialnya bentuk tonjolan ini bagi efisiensi kapal. Sobat, kenapa itu? Ya, dari sebuah pengamatan tidak sengaja pada kapal perang abad ke-19, lalu pembuktian di ajang balap kapal pesiar Blue Ribbon, hingga penyempurnaan matematika oleh Dr. Takao Inui, kita melihat perjalanan panjang sebuah inovasi. Bulbous Bow mengajarkan kita bahwa solusi untuk masalah besar tidak selalu harus rumit atau berteknologi tinggi seperti AI atau robotika. Kadang, solusinya hanyalah pemahaman yang mendalam tentang alam, tentang bagaimana air bergerak, dan keberanian untuk mencoba desain yang terlihat aneh di mata orang awam. Di Indonesia, negara yang dihubungkan oleh lautan, efisiensi kapal-kapal ini berdampak langsung pada harga barang yang kita beli. Semakin efisien kapal logistik yang mengirim barang dari Jawa ke Sulawesi atau Papua, semakin stabil harga barang di sana. Jadi, tonjolan bulat di bawah air itu secara tidak langsung membantu menjaga ekonomi dapur kita tetap stabil. Jadi, lain kali jika Anda melihat foto kapal besar atau berkesempatan melihat kapal di pelabuhan, perhatikanlah bagian haluannya. Jika Anda melihat tonjolan bulat di sana, Anda tahu bahwa itu bukan sekadar hiasan,
Itu adalah sebuah karya jenius fisika yang sedang bekerja keras melawan hukum alam, membatalkan ombak demi menghemat energi dan menjaga dunia tetap berputar. Itulah keajaiban dari hidung bulat yang aneh. Saya Raka Pratama, terima kasih telah menyimak diskusi kita hari ini di Kenapa Itu Ya. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.